Coming out of the gate, I'll be last place. That's alright, I don't work at a fast pace. I'm a steady horse creeping up, straight passing. And once I pass you, no one's getting past me. I see people hit walls and they stop there. I don't get that mind, man, it sounds scared. Good things take time, better prepare. Cause anything great takes pain, isn't fair. Take it from me, cause I got to this place where no one can tell me to do anything. I call my own shots, I call my own place. I enjoy my life almost every day. And I could teach you if you listen to me. You follow some rules, don't need gifts to be paid. Persistence is better than brains any day. Just listen to me and I'll show you the way. Within our souls, we can feel there's something empty. We need something more. I feel destiny, she tempts me. Tells me there's two paths. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Data Indonesia di konten Warisan, Wawancara Rizwan. Teman wawancara gue ini spesial banget. Mobilnya spesial dan orangnya juga spesial seperti biasanya. Tapi kalau ini yang gue wawancara senior gue. Iya enggak? Masih gue baru mulai main mobil, Doski udah di atas gue jauh lah. Bapak Jendi, apa kabar Pak Jendi? Baik, sehat Rizwan, ya? sehat. Wah, buat yang punya BMW klasik pasti kenal lah sama Bapak Jendi ini. Teng, kita sekarang ngobrol-ngobrol masalah si E30 ini ya. Ya. Nah, pertanyaan pertama, ini E30 tahun berapa dan tipenya apa? Karena banyak ya tipenya ya. Betul. Ini E30 tahun 85. 85. Okay. 85, tipenya mesinnya M10. M10. Mesin jadul nih. Ya. Mesin jadul. Nah, ini udah karena mungkin dulu waktu gue beli kondisinya kurang srek, jadi gue sedikit modifikasi lagi dengan setelan personalisasi gue. Itu dia ya kan. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, buat nanti kita ngobrol lebih dalam dengan E30-nya Mas Jendi, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen. Dan jangan lupa buat teman-teman yang lagi cari merchandise official dari Elite Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Nah, Teng, E30, M10 dan M40, bener ya? Ada dua ya? Bener. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya yang jelas dari teknologinya. Oke, teknologinya, terus udah gitu dari beberapa bahan kompositnya. Karena kalau M40 udah beberapa ada yang aluminium, kalau yang M10 itu pure besi semuanya. Bloknya. M40 ada yang beberapa yang aluminium? Bukan maksudnya bukan beberapa, maksudnya partsnya. Apa aja Teng kalau umpamanya dari blok jelas ini semua besi ya. Mesinnya. Macam. Dan teknologinya yang paling signifikan kelihatan perbedaannya itu adalah kalau di M40 itu udah pakai sistem injectionnya itu udah lebih modern, which is itu seperti istilahnya Motronic ya. Nah, Motronic, dan udah pakai kabel TD, ini belum. Masih Delco, puter-puter, jadul-jadul ya kan. Jadi kalau kemana-mana ngantongin kunci 13 ya kan. Ya. Wah, mobil lo ngelitik nih ya kan. Gitu, ya kan? Putar dulu timingnya ya kan. Putar dulu ya kan. Bang, isi premium nih. Oke, puter ya kan. Biar nggak ngelitik ya kan. Digas-gas, anjir, cakep. Ya kan? Udah nggak noki. Aman, puter. Iya. Jadi dari situ memang lebih konvensional. Kalau M10 ini lebih kuno ya, lebih kuno. Tapi untuk orang-orang tertentu ada yang doyan gitu, karena memang lebih sederhana. Gitu. Lebih sederhana untuk repairnya, untuk penggantian partsnya dan lain-lain. Ini kan lu nih, kalau gue lihat dari zaman dulunya pula, lu udah suka banget sama BMW ini. Kalau cerita khusus kenapa lu ngambil? Ini lu ngambil tahun berapa mobil ini? Kalau yang ini gue beli tahun 2000. 2020. 2020. Makanya gue agak 2000 sih, sama juga ya. Tahun 2020 lu ambil mobil ini. Iya. Kalau ngomongin masalah kenapa lu ambil si unit ini? Pertimbangannya jadi mobil pertama BMW pertama gue itu adalah E30. Oke, pertama kali bisa yang beli sendiri nih. Dapat duit, pengennya tuh emang E30 waktu era dulu lah. Cuman seiringnya zaman gue seneng E30, gue beli, gue bangun, gue rapihin apa segala macem, jadi banyak gonta-ganti. Tapi E30 juga. Oh, lo E30 beli E30 lagi. Ya, gitu. Dan gue cobain semua nih. Nah, ini kemarin terakhir pas sebelum ini gue punya
E30 dengan tipe yang sama. Oh, plug M10 juga? Warnanya sama lagi. Oh, warnanya sama? Warnanya sama. Okay. Warnanya sama. Nah, waktu yang kemarin itu gue yang versinya bumper besi tapi yang versi US. Lebih monyong. Nah, kalau ini yang istilahnya MTEK1. Itu MTEK1-nya. Jadi body kitnya dia ada nut-nutnya semuanya, pokoknya terus bumpernya pendek. Nah, kenapa gue ambil pilih ini? Kebetulan waktu itu dapat info teman-teman juga, gitu, teman-teman juga dia mau jual nih, dia pakai udah lama. Gue tahu nih anak owner sebelumnya pakainya juga udah lumayan lama dan dirawat. Terus tiba-tiba mungkin ya ada satu hal dan gue nggak tahu, pokoknya dia bilang gue mau jual nih, udah gue incer-incer nih, beli nggak, akhirnya ya udah deh, kebetulan yang sebelum ini laku ya kan, laku. Abis jual gue ngerasa nyesel. Si unit yang sebelumnya? Iya, nyesel. Karena kenapa gue jual kemarin ya gitu. Gue bangun udah jadi gitu kan. Akhirnya ya udah deh cari lagi gitu. Ya udah akhirnya gue cari lagi, cuman memang warnanya nggak kayak gini, tapi merah juga. Warnanya awalnya marun. Awalnya marun, gue cat seperti ini jadinya. Ini lu cat. Nah, ngomongin masalah ngecat itu teman-teman, Mas Jendi juga punya bengkel. Nama bengkel apa nih? Bavaria Auto Work. Nah, alamatnya di daerah Pondok Cabe Cinangka. Nah, buat teman-teman yang punya E30, BMW klasik, itu memang spesialisasinya dari lo ya, bengkel lo ya. Betul. Tapi yang tadi gua ngobrol di belakang nih teman-teman nih, kalau spesialisasi dari Mas Jendi ini bengkelnya adalah nge-restore dengan bentuk standar, benar ya Tang ya? Betul, jadi sebenarnya kalau untuk restorasi itu banyak ya kategorinya gitu, karena mobilnya juga kan macam-macam. Tapi kalau khususnya untuk E30 ini biasanya kita restorasi itu pada umumnya itu adalah problemnya dia tuh kropos. Benar. Gitu. Ini udah menjadi common problem seluruh dunia. BMW tua itu kropos. Nah ini banyak juga pada nanya nih sama gue. Kenapa sih BMW tua tuh kropos? Iya. Nah ini jadi pertanyaan orang. Benar. Kok nggak kayak merek-merek lainnya gitu? Kok rata gitu? Kok bisa apalagi yang di Indonesia ini kok banyak banget kropos? Karena BMW itu punya satu kelebihan di eranya di zaman dulu, di era waktu dia produksi. Kalau kita baca nih, weight-nya mobil BM itu paling ringan daripada mobil lainnya, sekelasnya ya. Jadi bisa dibilang dia si besinya ya, bisa dibilang itu besinya tuh jauh lebih enteng, otomatis lebih rentan kroposnya, lebih tinggi juga. Bener gitu. Nah, karena apa? Karena memang dari situ developnya dia dengan teknologinya dia yang zaman dulu itu ya dengan mesin 1800 cc di zamannya, berani deh bersaing-saing sama mobil-mobil yang cc 2000 di kelasnya dia. Karena dia lebih enteng. Iya, itu. Makanya itu banyak problemnya ya setelah sekian puluh tahun kemudian gitu. Jadi bodinya tuh banyak kropos. Gitu. Oke. Nah, ini karena ngomongin masalah kropos nih. Mungkin teman-teman yang di rumah tertarik buat pakai si BMW E30 ini nih. Kalau lu dari sisi bengkelnya atau sisi orang yang memang sudah banyak juga berganti-ganti si E30 nih. Kalau common problemnya kan karat nih. Betul. Buat teman-teman semua yang di rumah nih, misalnya dia lagi mau ngeliatin E30 nih, apa aja sih yang mesti dicek? Gampang, paling kelihatan nih kalau dari ini di fender depan ya, itu kan ada gap tuh. Antara roda sama fender belakang. Di situ ada trailing armnya yang bawah. Itu ada baut dua untuk duduk si armnya dia. Nah, biasanya setiap E30 itu rata-rata kropos. Di situ? Iya, di situ. Pegangan arm itu? Pegangan arm.
dan nggak sekali itu kalau umpamanya dia ada yang jatuh atau lagi dipakai nih jatuh. Iya beneran, bannya sampai coplok. Waduh. Bannya sampai nonjok ke atas atau ya kemana-mana lah, namanya armnya nggak kepegang ya kan, biasa nonjok ke kanan ke kiri atau terserah dia deh mau mobil bobotnya kemana. Gue sendiri ngalamin tuh. Oh lu sendiri ngalamin? Gue sendiri ngalamin. Lagi puter balik ya kan di daerah mana lah, lupa lah di jalan protokol. Puter balik, jedak turun jatuh, brak di tengah. Siapa yang mau ngangkat? Minta tolong ngangkat mobil. Ya bang, tolong dong bang, dorong mobil masih mending, ya kan? Bang, tolong dong bang, angkat mobil. Lu kira gue kuli anjir, iya kan? Itu sering banget gitu kejadian dan itu nggak sekali. Gue rasa orang-orang yang pada pemakai ini pernah denger cerita itu lah. Gue yakin, apalagi seputaran di anak BMW 30 khususnya, itu udah jadi common problem. Nah makanya biasanya kalau umpamanya untuk restorasi itu diperbaikin dulu. Itu yang pertama. Itu yang pertama, gitu. Karena ya kalau itunya rusak, lu mau jalannya gimana? Sampai kalaupun belum jatuh nih, rodanya udah doyong-doyong tuh, udah miring, apa segala macam. Pokoknya berdirinya nggak enak deh. Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan gitu. Rodanya nggak wajar pada ininya. Oke. Terus berisik mobilnya. Gluduk-gluduk atau gimana? Bukan. Kalau gluduk-gluduk biasanya kayak kaki. Itu biasanya bunyinya kreket-kreket tuh. Krik. Nah, itu antara ini lisplang nih sebutannya rocker. Rocker itu nempel ke floor pan. Iya. Anjing teknis banget nih gue ngobrol ya kalau bilang gitu. Ini apa namanya, dapur nih gue. Rocker, gue bagi dikit deh. Itu floor pan nempel di situ, duduk sasis. Oke. Itu. Nah kalau udah pada keropos itu dia nggak pegang bener, jadi dia gerak. Oh jadi gini? Iya, goyang-goyang gitu. Nah bunyi. Lu mau ganti kaki kayak apa juga tetap aja bunyi. Oh masih ya? Sasis. Masalahnya bukan kaki. Itu, iya. Ya kan kadang orang yang awam mungkin kreket-kreket, oh busing nih. Iya, atau apa? Pada umumnya gitu. Busing, join lah, atau terot lah, atau instabil dan kawan-kawan lah semuanya. Biasanya itu menurut ini awam ya gitu. Tapi kita kadang-kadang udah dibeliin semua kok masih bunyi sih. Jatuh tiba-tiba. Ternyata itu iya. Gitu. Marah-marah baru jatuh. Nah, berarti buat lo semua yang lagi mau ngecek BMW udah bunyi kreket-kreket, lo datang dah ke Bapak Reatomars. Nanti dicekin sama Cendi. Iya enggak? Nah, kalau ngomongin masalah balik lagi nih ke kondisi, kan lu udah tahu nih untuk beberapa parts yang memang krusial buat si E30 nih untuk keadaannya nih. Si mobil ini keadaannya gimana saat lo ngambil? Keadaannya kebetulan alhamdulillah bagus. Utuh semua? Utuh. Oke. Alhamdulillah utuh. Nah, memang dibilang mahal juga enggak, dibilang murah juga enggak. Benar. Tapi memang kalau mampamanya mau ngambil dan mau main ya biasain lah beli harga pasarnya umumnya. Ya, karena kemurahan juga nanti nyapain lu juga. Iya gitu benar. Kan, nyapain lu juga. Jadi wajarnya ini berapa sih gitu. Kan ada range-nya tuh kira-kiranya. Tuh. Dari situ kita bisa karena informasi BMW tua ini banyak banget sekarang. Jadi lu dari googling kayak nyari atau nyari dari informasi teman-teman kanan kiri itu selalu ada yang bisa bantu untuk informasi kayak gitu. Udah nggak sesulit dulu. Iya nggak sesulit dulu. Kalau dulu benar-benar lu ngulik sendiri, nanya-nanya gitu. bengkel. Apalagi era sekarang tuh gampang lah gitu, nyari-nyarinya nggak susah. Tuh. Iya. Nah berarti mobil ini dalam keadaan utuh saat lu ambil. Ya. Keadaannya sudah seperti ini atau belum. ada yang lu ganti? Belum. Kalau yang jelas body ini gue repaint ulang. Oke. Namanya Zino Berot kodenya. Zino? Berot. Bukan rak ya, terus berak lagi. Zino berak ya kan? Iya. Ini Zino Berot. Warna kodenya dia. Memang kodenya warnanya untuk E30? Iya. Oke. E30 ini merahnya agak aneh. Oke. Warna merah solidnya itu dia kayak merah-merah menjelang orange. Oh iya. Nggak merah banget. Nggak merah banget. Nggak merah banget. Emang pakemnya begitu. Gitu. Terus gua pasang body kit MTEK 1, bumpernya juga pakai Euro. Oh bumper Euro nih? Bumper Euro. Terus karena memang di bumper tuh ada sedikit buluk ya, sengaja
biar kalau ditanya kok bempernya buluk, biar asli. Karena yang kencelong banget dipikir bemper bikinan nih. Gitu, Iya. Itu biar kelihatan ada vintage sedikit gitu. Benar. Ada Tapi vintage mobil-mobil kayak gini memang harus ada aura itunya. Kalau gue sih memang ya bisa lah kita bikin untuk jadi bener-bener super perfect, tapi gue seneng ada kurangnya dikit biar kelihatan ya ini old school. Kalau buat gue pribadi, gitu. Terus modifnya yang gue agak sedikit kerajinan adalah interiornya gue repaint. Semuanya? Dashboard, konsol, dan door trim. Oke. Nah, ngomongin masalah nge-repaint interior. Banyak orang yang mikir kalau repaint interior itu lebih cenderung cepat ngelotok. Betul. Atau kalau kita megang, namanya juga apalagi di door trim ya Teng ya. Lo ada pegang-pegangan, mungkin tangan lo lagi keringetan atau lagi megang apa. Itu gimana Teng cara ngakalinnya supaya? Sebenarnya ada SOP-nya. Oke. Banyak yang bisa nyemprot, tapi partikel dan bahan apa yang harus dia pakai, prosesinya itu tidak diikutin. Oke. Jadinya cepat buluk, durability-nya kurang, terus nggak mudah rusak. Iya. Ini kebetulan udah 2,5 tahun. Dalam lu cat kayak gini? Iya, interiornya. Door trimnya itu yang lu cat itu full? Semuanya? Semuanya gue cat, door trimnya, terus dashboardnya semua gue cat, gue pretelin dulu satu-satu, semuanya gue cat lagi ulang, terus tapi memang prosesinya itu nggak sehari jadi, jadi ada bahannya itu ada bahan tertentu yang memang kayak lemnya cat ya, bisa dibilang lemnya cat itu lo semprot, tunggu dulu kering. Nah banyak orang langsung disemprot. Kalau gue bener-bener gue tunggu kering sampai ya karena gue nggak pakai juga ya, memang gue tungguin, ya gue tunggu kering sewajarnya aja, seberapa hari gitu, baru gue semprot. Dan ternyata memang dengan prosesi itu malah lebih awet. Oke. Gitu. Nah kalau yang kayak gitu-gitu gue bisa bilang proses tidak mengkhianati hasil. Asik. Kalau itu benar. Biasanya kalau yang udah biasa nge-restore mobil yang berumur, terus yang barang-barangnya kita mesti muter otak. Bener. Buat bikin itu jadi bagus lagi karena mungkin keterbatasan dari parts-nya juga. Betul. Itu kata-kata itu bisa benar-benar dipakai sih. Iya. Karena nggak ada tuh mobil old school atau mobil klasik yang lo tiba-tiba langsung jadi kayak mobil baru. Kecuali beli baru. Iya kecuali beli baru. Kalau beli baru oke gitu. Atau nggak beli mobil jadi sekalian. Iya benar. Ya nggak usah ngebangun jadinya. Setuju. Kan? Setuju. Kalau beli ngebangun mobil klasik ya mesti ada. Kalian punya uang, kalian nggak bisa beli tuh si trialnya. Iya. Susah. Waktunya semua segala macam itu yang namanya juga dulu berapa orang yang bangun, sekarang yang ngebangun mungkin kurang dari 5 orang. Betul. Ya kan kalau di pabrik itu udah ada teknologi semua segala macam. Sekarang yang ngerjain kalau tadi kita ngobrol mungkin jagoan di bengkel mungkin 2 orang satu bengkel ya kan. Kalau megang mobil itu juga ya nggak jadi juga cepet juga gitu. Dan setelah itu setelah dibongkar tetap ada yang masang, trial error juga, R&D juga, mobilnya balik lagi ke kondisi form yang kalian udah ngeliat, oh iya nih enak baru nih mobil. Iya nggak sih? Betul, setuju. Emang kayak gitu dan itu berlaku di mobil apa aja. Benar. Mau tua, muda, sama lah namanya ngebangun. Lu siap ribet, gitu aja udah siap ribet. Kalau nggak siap ribet ya udah goodbye gitu kan. Kalau nggak ya memang lu pasrah. Iya benar. Oke. Gue bangunin ya udah pasrah. Pasrah artinya bukan pasrah ya udah bodo amat juga, tetap dimonitor. Gitu kan. Monitor kira-kira butuh apa atau apa dan sebagainya gitu. Benar. Nah, ngomongin masalah ngebangun nih Teng nih, si E30. Dari tadi kita udah ngobrolin masalah lu udah ganti si body kit dan bumper pakai Euro. Body kitnya MTX1 nih. MTX1 adalah salah satu body kit yang paling gue suka sebenarnya. Dengan detailnya, dengan bumpernya menurut gue itu yang paling gue nggak bilang MTX2 jelek, enggak, tapi menurut gue kalau MTX1 tuh mesti yang kayak pas nih. Lebih jadul. Iya, pas nih. Apalagi dengan detail yang kayak gitu yang paling suka gue bener. Trademark banget. Iya. Nah, kan lo udah bangun nih beberapa bangun BMW ataupun malah customer lo yang datang bawa si E30 gitu ya. Apa parts yang paling sulit yang
jadi kayak lu kalau bangun E30 lu harus punya ini dulu nih, atau ini yang harus diperhatiin kalau lu bangun E30. Kayak tadi kita mengacu ke obrolan lu yang tadi, kalau lu beli bahan mendingan lu beli yang harga wajar. Gitu. Itu kan juga mengarah ke situ tuh. Bener. Apa yang perintilan apa yang ngomongin, kalau tadi interior mungkin kita bisa ngakalin dengan cara yang kayak tadi lu bilang, kalau interiornya utuh tapi cat udah jelek kita bisa repaint. Yang tadi lu bilang. Iya dong. Betul. Tapi ada parts nggak yang kira-kira yang ini susah nih, lu harus nyari ataupun lu harus sabar atau harganya malah yang mahal? Kalau mobil kayak begini, interior yang paling krusial. Interior. Oke. Karena untuk parts kayak kaki, engine, apa semuanya hampir rata-rata udah ada sekarang. Oke. Untuk di zaman sekarang ya, kalau bangun zaman sekarang itu masih available buat E30. Dari M10 apalagi M40. Oke. Itu ya gue nggak bilang gampang sih, tapi Source-nya tapi ada. Okay. Gitu. Dan nggak satu sumber. Gitu. Jadi banyak apa namanya, banyak line yang kita bisa cari untuk ngebangun ini untuk lengkap. Ada lah gitu. Nggak sesulit dulu. Iya. Gitu untuk E30 ini. Interiornya malah. Bagian apa, Teng? Bahan kah? Semua. Ya ada, ya kalau dibilang nggak ada ya nggak mungkin, ada yang jual. Tapi maksudnya tidak semudah lo nyari apa namanya, kalau body parts itu bisa dibilang susah, tapi kan ada body repair. Ya. Jadi bisa di repair, gitu kan, untuk itu dan dicat lagi atau apa segala macam. Tapi kalau interior ini kan juga nggak semua orang mau ngecat interiornya. Benar. Banyak juga yang mau keep originalnya. Benar. Gitu. Nah, cuman kalau buat gue pribadi, karena kita kan juga ada suka kumpul-kumpul nih sesama pengguna E30 ya. Kayaknya kalau lagi baris kok dashboardnya sama semua gitu kan gitu. Kayak anak yayasan kan, kayak pakai yayasan pas seragam gitu. Jadi ya bikin beda lah dikit gitu. Jadi ada sedikit, oh ini mobilnya si A. Iya, ada personalisasi. Benar, personalisasinya buat masing-masing ownernya. Benar, gitu. benar. Kalau berarti interior ya, Teng, yang interior ya. Menurut gue sebagai yang banyak sering ngebangun itu adalah interior paling krusial. Paling krusial kalau untuk dicari. Apalagi lo orang-orang yang purist nih, demen-demen yang original apa segala macem. Karena memang BMW standar itu juga ada marketnya sendiri tuh. Oh iya, dibanding modif itu ada marketnya sendiri dan itu juga value-nya juga oke. Benar. Gitu. Kalau itu kayaknya untuk kebanyakan mobil klasik kali ya. Betul. Karena ngomongin masalah mobil klasik mungkin mereka nostalgia saat dulu beli baru. Betul. Ataupun dulu dia nggak kebeli. Bener. Ya nggak sih, dulu dia nggak kebeli, ngelihat hanya bisa mengagumi mobil itu dalam keadaan standar baru. Mereka mau ngerasain nih sekarang nih. Betul. Gue mau ngerasain mobil dalam keadaan standar baru. Betul. Iya nggak sih, seperti baru gitu. Setuju, nah itu value-nya itu di situ. Dan ada satu perasaan waktu lo nyetir mobil tua tapi dalam kondisi mid condition yang sangat drivable zaman sekarang gitu ya, mobil tapi badannya badan tua nih, standar dan segala macam. Itu enak banget. Itu ada sebuah apa ya, kayak lo punya perasaan yang kayak, wih anjrit, kuno begini nih bawahnya nih kan ya. Tapi nggak nyusahin. Bener dong ya kan. Betul. Itu ada satu perasaan gini deh. Gue paling susah deh kalau cerita itu. Cuman kalau lo udah punya, lo boleh tanya sama semua orang-orang pada pemain khususnya E30 ini, kalau di jalan tuh suka diklakson orang. Wah, itu punya pride sendiri tuh. Walaupun ya bisa dibilang kategorinya bukan mobil baru ya, bukan mobil yang modern, bukan mobil yang tergolong wah mobil mewah banget gitu atau apa segala macam, enggak. Tapi apresiasinya itu yang kita punya perasaan, jadi kayak ada wah asik nih gitu. Benar, karena mengapresiasi mereka itu karena mobil dengan tahun yang udah nggak muda lagi, tapi masih bisa jalan dengan keadaan yang proper nih. Bener. Ya nggak sih, berarti lu ngerawatnya bisa lebih apik dibanding lu punya mobil baru. Betul. Bener kan? Bener. Sama Iconic E30 deket banget sama Mas Boy. Iya nggak sih? Itu adalah salah satu yang jadi, ini adalah salah satu. Iya sama gue nih pribadi ya, tadi gue udah ngobrol sama Mas Jani, gue ngomong ini salah satu mobil yang pengen banget gue punya gitu. Si E30 ini, menurut gue mobilnya tetap berumur klasik, tapi nggak nyaman menurut gue modelnya.
tetap masih yang lu ngeliatnya tuh masih yang kayak ini cakep. Masih valid lah zaman sekarang ya kan, masih valid gitu. Bener banget. Nah, ngomongin balik ke interior yang tadi kita bahas nih, Kak Jendi. Selain di cat si interior ini, apa aja yang udah lu ganti? Jok Recaro, terus gue upgrade setirnya, apalagi ya, kalau ya biasalah head unit sama aksesoris optionnya bawaannya dia, itu gue kompletin. Udah kompletin? Udah Kalau bahan jok belakang, itu memang lu dapetnya kayak gini? Enggak, bahan jok belakang ini gue bikin. Bahannya lokal, bikin di sini, di tukang jok langganan. Tapi fabriknya gue bikinnya leather seat, kulit, tapi pakai semi kulit, dan itu benar-benar nyontek jiplak dari yang versi luar. Jadi bukan versi luar, versinya dia yang emang warna ini. Gitu. Jadi nggak gue roba-roba, jadi 1:1 sama originalnya. Iya. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya, semua sampai jahitan, motif semua gue samain. Nah ini juga jadi jalan keluar buat mungkin yang temen-temen yang punya interior mungkin udah nggak ori, abis semua dibagusin bisa sah-sah aja ya kalau ngomongin masalah kayak gitu ya kan? Bener, sah-sah aja. Kalau modifikasi sih bebas. Bener, sama kayak tadi, gue nggak mau warnanya sebenarnya sama semua. Akhirnya dicat dengan warna abu-abu nih ya? Iya. Gitu. Harusnya hitam ya semua ya? Harusnya hitam. Hitam kan harusnya ya? Hitam. Harusnya hitam. Jadi abu-abu ya, jadi personalisasinya. Hitamnya dia hitam belel gitu deh. Belel benar. Hitam belel ngedov gitu lah gitu. Iya. Gitu. Kalau interior lagi nih, kalau bulu monyet yang dari E30 itu memang harus ada, lu ngecek mobil harus ada atau gimana? Biasanya kan itu salah satu hal yang jadi di highlight juga kalau saat lu jual mobil ya? Patokan. Sebenarnya bulu monyet itu adalah karena gini, kalau lo pakai karet lo buka nih yang masih ada bulu monyet, kan jarang palsu ya. Iya. Ya kan. Kalau yang palsunya itu atau aftermarket atau kopian, itu kan udah nggak ada. Karena kalau ada bulu monyetnya, jujur sih emang mahal harganya. Dibanding dengan yang aftermarketnya, jauh banget harganya. Tapi memang kalau yang kenapa orang mikir, wah masih bulu monyet atau apa segala macam, karena balon pintunya itu kalau ditutup, gitu, lo nutupnya nggak usah sampai gejebrak banget. Gitu. Jadi balonnya tuh ya namanya juga original ya gitu kan, udah pasti PNP lah, nutupnya juga enak. Itu doang bedanya. Lebih ke lo nutupnya jadi lebih enak, segala macam, lebih kedap. Betul, itu udah pasti. Gitu. Kalau kedap sih namanya lo ganti karet baru ya pasti kedap lah gitu. Cuman kan nutupnya tuh nggak membal-membal gitu loh. Setuju, gitu. benar. Bek gitu. Iya, sekali aja. Jrep langsung gitu pintunya, nggak yang kayak jrep, kurang kenceng nih Bani. Harus bledar nutup, gila kayak mau kayak orang lagi marahan sama ceweknya, ya kan? Jedar marah sama ceweknya. Tidak, kaca turun. Waduh, marah. Regulatornya yang kena. Belum yang ada body kit molding di samping, coplok. Apalagi yang di itu tuh, yang nggak pakai klip aslinya, jangan disilet dibaca. Bang, jatuh. Maaf ya. Maaf ya. Body kitnya, ya terbang. Iya. Tutupnya kencang-kencang, tekannya gledek gitu. Benar. Oh itu adalah fungsi si bulu monyet itu. Fungsi si bulu monyet sebagai patokan. Ya, soalnya gue ngeliat beberapa iklan karena gue jujur nih teman-teman ya, gue dulu sempet ngeliat gitu deh, nyari E30, ada bulu monyet, apaan sih nih? Untuk itu ya. Jadi memang ada pertimbangannya sendiri tuh, ngomongin masalah tadi harganya ternyata sudah sangat jauh dengan yang aftermarketnya. Benar. Nah, yang menarik ini adalah kaki-kaki nih teman-teman. Gue tadi sempat ngobrol di belakang sama kaki Mas Jendi. Ini kaki-kaki lo pakai velg apa dan lebar berapa? Kaki-kakinya velgnya Haman PG1. Ini velg kalau nggak salah ya tahunnya 90. Terus bannya Acelera 651 semi slick. Terus tromol udah pasti bubut. Ya, karena tadinya kalau E30 itu 400 ya. 400, ini jadi 520, lebarnya ring 17, lebar 8,5 ET13. Nggak ada robah bobok apa-apa, hanya lipat fender. Oke, lipat fender cukup. Bahkan yang belakang gue ganjel spacer dikit biar agak datar sama depan, karena kalau depan nih E30 pasti kalau nggak pendek dia rada nongol.
Ya di situ gue ngakalin nyamber dikit, biasa nyamber dikit, disesuaiin sama pendeknya yang gue pengen. Iya. Pernya masih per E30 gue potkit, ya, potong dikit, ya kan. Shock breakernya Bilstein yang biasa aja, karena ini mobil bukan spek balap gitu. Jadi ini gue pakai buat harian. Jadi Bilsteinnya juga Bilstein hitam yang masih terjangkau harganya gitu, dan karet-karet, busing semua segala macam baru. Pakai originalnya si BMW. Pakai originalnya, tapi sebenarnya BMW sendiri ngeluarin per pendeknya, cuman nggak sependek ini. Cuman karena ya kembali lagi ya namanya modif, gue pengennya gue nggak suka mobil nungging. Ya gitu. Karena buat gue itu udah pakai velg berdirinya harus bener dulu. Gitu. Kalau berdirinya udah bener, enak dilihat, baru tuh disetting gimana caranya. Harus segini, harus empuk. Nah, karena gue suka jalan-jalan sama istri dan anak gue. Ya kalau jumpalitan kayaknya lo bayangin gak sih jalan lewat arteri lu begini-begini. Waduh. Ketemu temen lo denger, sok gitu kan. Lo pala lo mentul-mentul gitu kan. Si tank banget, bro, ya kan. Mentul-mentul gitu. Aduh, ya kan. Mau ngerasain ya kan ya, zaman itu kayak buset dia gempa sendiri, gempa gitu sendiri. jalan yang lain santai lu ngapa sibuk banget ya benar-benar. Yoi, nah itu jadi developnya gue, jadi bahwa mobil modif yang walaupun bisa dibilang modifnya nyeleneh tapi drivable. Bisa dipakai. Itu yang paling penting. Betul, drivable dan enak dipakai. Berarti ini ngomongin velg dengan spek 17 8 offset 13. Ini punya seri 5 ya, Teng ya? Punya seri 5, betul. Bener ya? Punya seri 5. Speknya seri 5 ya? Speknya seri 5. Dan ternyata muat di seri 3. Jadi buat teman-teman yang pakai E30 mau explore lebih luas lagi, kalian bisa coba buat pakai velg seri 5. Ya. Nah, yang tadi gue bilang menarik dari kaki adalah Mas Jendi ini ngomong kalau ya menurut gua mobil itu dengan lebar velg sekian. Nah, ini adalah pemikiran yang dari kalau gue bilangnya adalah orang-orang yang sebelum zaman ini ya, ya nggak sih? Kita gua nggak ngomongin masalah ini zaman salah atau benar, enggak. Tapi yang tadi kemarin gue bilang, kalau orang zaman dulu, orang kemarin nih ngomongin velg itu ngikutin mobil. Betul. Tapi kalau sekarang karena banyaknya modifikasi nih, nggak salah juga ngomongnya. Gue nggak ngomong nggak salah. Tapi itu bisa dibilang mobil yang ngikutin velg. Betul. Bener ya? Banyak tuh. Banyak banget. Bahkan ada sekarang yang tuner yang khusus bisa dibilang velg agresif ya. Iya. Lebar banget itu. Iya, lebar banget gitu. Bisa masuk di E30. Bisa. Tapi kan ada rubahannya nih. Betul, modifikasinya. Tapi kalau lu mikirnya gimana, Teng, dengan itu? Kalau ini menjadi sebuah trademark di generasi gue, bener, gitu, bahwa kalau umpamanya lo modif itu ya sampai di sini gitu. Nah, ini yang bikin jadi ada sedikit trademark ya, kalau umpamanya anak-anak yang generasi yang lebih muda lagi sekarang, bisa dibilang kan banyak tuh body kit yang wide body, over fender apa segala macam. Gua nggak bilang jelek loh, itu keren. Gitu. Gua nggak bilang jelek. Itu keren juga, gitu. Cuman memang untuk di usia gue ini kayaknya kita lebih pakem dengan settingan seperti ini, gitu. Karena kalau yang untuk yang mungkin di generasi yang lebih muda dari gue, mungkin itu juga keren. Benar. Gitu, ya kan? Itu juga keren. Kayak kan bahkan sekarang kan ada tuner house yang memang khusus ngerjain fender doang ya, gitu, dengan pengrajin fender ya. Nah, dengan velg spek yang lumayan agresif dan memang ya keren sih gitu. Cuman di generasi gue tuh cuman sampai di sini pada saat itu. Benar. Pada saat itu karena dulu pengrajin fender kita bikin era begini nih, lo pakai kayak gini di tahun 90-an, gantengnya pol banget. Udah top banget gitu di zaman itu. Dan memang seperti trademark gue ya udah gue sampai di situ aja gitu. Karena umpamanya modif ya level gue cuman sampai, bukan level gue maksudnya di eranya gue itu cuman sampai di sini dan gue mempertahankan itu. Bener gitu. Jadi yang kenapa gue bahas masalah ini adalah jadi patokannya ini kadang-kadang ya ada beberapa orang yang mungkin
jadi patokan kayak, wah gue nggak mau main mobil ah, kayaknya udah terlalu ketinggalan jauh, orang velgnya mesti lebar, segala macam. Sebenarnya nggak gitu juga. Nggak juga. Bener nggak sih? Nggak gitu. Jadi gue sebenarnya mau kenapa gue mau nge-highlight ini nih? Karena jadi nggak tuntutannya nggak terlalu tinggi sebenarnya. Lo harus bisa menikmati mobil lo. Betul. Bener nggak sih? Betul. Lo nggak harus pakai velg yang modern, yang harganya sekarang udah tus-tus. Ya, kadang-kadang bener dong. Betul, dengan velg yang speknya yang agresif, yang mepet banget. Kalau kata Mas Jenny ngomong harus drivable. Itu adalah intinya. Itu adalah konsepnya. Gitu loh. Jadi dengan lo pakai, tadi gue bilang makanya kan, lo bisa explore lebih dengan velg seri 5. Gitu. Yang maksudnya masih affordable, tapi mobil lo nggak jelek penampakannya gitu loh. Bener kata Mas Jadi tadi tahun 90-an mobil yang pernah berdiri seperti ini dan sampai sekarang pun lo ngeliat mobil berdiri seperti ini masih dibilang cakep nih mobil gitu. Iya nggak sih? Jadi patokannya, jadi jangan nggak usah takut buat mulai kalau gua, karena kan sosial media, iya nggak sih? Sosial media itu menjadi image gitu loh. Jadi karena ada beberapa orang yang jadi, gue kalau mau main, mau main harus pakai yang begini lagi, harus ini, gitu. Jadi mereka akan mengurungkan niat mereka karena mereka pikir kayak gue kesana terlalu jauh. Betul. Gitu, gue nggak ngomongin ini terlalu simpel, enggak juga. Lu mesti ada riset semua segala macam untuk bikin mobil pendek kayak gini yang tadi lu bilang drivable segala macam. Tapi menurut gue ini bisa jadikan salah satu patokan buat lo main mobil yang tetap bisa drivable tapi tetap enak dilihat di jalan. Yap. Betul. Iya nggak sih? Betul. Jadi nggak usah yang terlalu yang kayak yang tadi yang lo bilang nih, lo bilang gua sih menurut gua ini cukup. Ya cukup, tapi kalau kita ngikutin sosial media kagak ada cukup ya. Nggak ada beresnya, nggak ada beresnya. Nggak ada habisnya. Mungkin ngomong itu udah di sebelum dia keluarin produknya ada research developmentnya, kena hujan gimana, kena air gimana, nyemplung di air gimana. Bener, udah dipikirin. Benar, memang udah dipikirin. Temen gue yang 36 nyemplung air aja masih hidup. Pikirin berarti.